pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 14 Juli 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan Rabu, seiring dengan penurunan saham big caps seperti BBCA, BBRI, dan juga Goto. IHSG ditutup turun 1,15% atau 77,3 poin di level 6.640,99. Sektor teknologi menjadi bandul pemberat indeks komposit dengan koreksi 1,77%. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak pada rentan harian 6.636,05 hingga 6.727,92. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi 8.791,29 triliun rupiah. Volume saham yang ditransaksikan sebanyak 18,03 miliar lembar saham dengan nilai 10,69 triliun rupiah. PT Sumber Mas Konstruksi terpantau menjadi saham dengan koreksi terbesar dengan pelemahan mencapai 7,98% menuju level 173. Saham big caps yang terpantau melemah adalah PT Bank Sentral Asia yang juga terkoreksi 2,44%. PT Goto Gojek Tokopedia turun 1,82%. PT Bank Rakyat Indonesia melemah 1,22%. Indeks saham Asia cenderung ditutup variatif. 3 indeks saham bursa New York terpantau mengalami pelemahan. Pergerakan pasar dipengaruhi oleh pelaku pasar yang menanti rilis data inflasi Amerika Serikat bulan Juni 2022 yang dipublikasikan tadi malam. Laju inflasi tersebut akan menjadi acuan tingkat agresivitas Bank Sentral Asia Amerika Serikat dalam menaikkan suku bunga acuan yang berakibat pada kenaikan dolar Amerika Serikat dan melemahnya mata uang negara lain. Di sisi lain, dari pasar komoditas harga batu bara masih melanjutkan tren penguatannya. Kenaikan harga batu bara masih dipicu oleh melesatnya harga gas alam Eropa. Faktor lainnya yakni adanya gangguan cuaca di Australia yang merupakan eksportir terbesar untuk batu bara metalurgi dan terbesar kedua untuk batu bara termal. Peningkatan harga batu bara tentu saja membawa sentimen yang positif bagi Indonesia, di mana kinerja ekspor Indonesia diperkirakan masih akan tetap solid. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah pada perdagangan Rabu. IHSG tertekan 1,15% ke level 6.640,99. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan mengatakan IHSG ditutup melemah setelah bergerak dalam area negatif sejak awal sesi perdagangan. Pelemahan dipengaruhi kekhawatiran kenaikan suku bunga akhir bulan ini, serta didorong pelemahan bursa global. Untuk perdagangan Kamis, Dennis memprediksi IHSG akan melanjutkan pelemahan dengan support di 6.576 hingga 6.608. Sentimen resisten ada di 6.699 hingga 6.758. Secara teknikal, candlestick membentuk long black body dengan stochastic membentuk dead cross. Ini mengindikasikan potensi pelemahan mencapai support lower Bollinger Band. Pelaku pasar akan merespon beberapa data ekonomi yang diperkirakan dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga akhir bulan ini, prediksi Dennis pada Rabu 13 Juli. Senada, analis Indo Primer Sekuritas Mino memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan dengan support 6.585 dan resisten 6.680. Menurut dia, IHSG masih akan dibayangi sentimen negatif dari eksternal. Mino mengatakan inflasi Amerika Serikat bulan Juni masih cukup tinggi. Kemarin, Amerika Serikat mengumumkan inflasi di Juni mencapai 9,1%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Sikap hati-hati investor merespon data inflasi Amerika Serikat sudah menjadi pemberat IHSG kemarin. Karena itu, potensi IHSG kembali melemah hari ini cukup besar. Untuk hari ini, Mino menyarankan buy saham UNTR dan TBIG, serta buy on weakness AKRA, dan ISAT.
Sementara CEO Yugen Pertumbuh Sekuritas William Suryawijaya menyarankan investor mencermati BBCA, Telkom, HMSP, SMRA, WTON, PWON, ASRI, UNVR, dan XCL. William memprediksi IHSG akan bergerak konsolidasi cenderung tertekan. Kisaran pergerakan IHSG ada di antara 6.598 hingga 6.721. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat fluktuatif pada perdagangan Rabu. Investor sekarang lebih memilih dolar sebagai aset aman. Kenaikan dolar Amerika Serikat dan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed membuat isu soal resesi saat ini tidak cukup untuk mendorong harga emas. Pada perdagangan Rabu, pukul 15.55, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange turun 0,17 US dollar menjadi 1.724,1 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas justru menguat 0,39 US dollar ke level 1.726,2 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 108,065. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp964.000, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp833.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Rabu petang. Pada sesi sebelumnya, harga turun mencapai level di bawah 100 US dollar per barel untuk pertama kalinya sejak April 2022. Koreksi yang sangat dalam pada sesi sebelumnya itu akibat adanya pembatasan baru yang diberlakukan di Cina dan adanya penguatan dolar. Akan tetapi, kenaikan harga dibatasi oleh kehati-hatian menjelang data inflasi Amerika Serikat yang dapat melemahkan pasar. Pada perdagangan Rabu, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus 2022 menguat 2,66% menjadi 96,92 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent pengiriman September 2022 juga menguat 1,37% menjadi 100,48 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Aksi jual telah dilakukan investor di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga yang agresif untuk membendung inflasi akan secara tajam memperlambat aktivitas ekonomi dan menekan permintaan minyak. Kekhawatiran lebih lanjut datang dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang dapat mendorong kenaikan dolar sehingga dapat memperburuk harga minyak. Mengingat pada umumnya komoditas dihargai dalam dolar Amerika Serikat, maka greenback yang lebih menguat membuat komoditas ini lebih mahal bagi pemegang mata uang lain yang berakibat akan memberikannya tekanan pada permintaan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini. Pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh data inflasi Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sungwal mengungkapkan data inflasi dinantikan pelaku pasar karena akan menjadi petunjuk yang efektivitas kebijakan The Fed sebelum ini untuk meredam inflasi. Data inflasi juga jadi pertimbangan The Fed menentukan kebijakan moneter negara ini untuk kedepannya. Kemarin, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan inflasi di Juni mencapai 9,1%. Ini jauh lebih tinggi ketimbang proyeksi konsensus analis, yaitu di kisaran 8,7% hingga 8,8%. Angka inflasi yang tinggi akan mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif dan menguatkan dolar Amerika Serikat. Jadi, rupiah berpotensi melemah. Tutur Alwia Segaf, analis Global Capital Investama kemarin. Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan kasus COVID-19, baik secara global maupun di dalam negeri.
Kemarin, kasus baru COVID-19 di Indonesia mencapai 3.822 kasus. Berdasarkan hitungan Alwi, kurs rupiah hari ini diperkirakan bergerak pada kisaran 14.940 hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara David memprediksi rupiah akan bergerak antara 14.960 hingga 15.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin, kurs spot rupiah naik tipis 0,02% menjadi 14.992 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara, kurs referensi JISDOR naik 0,05% menjadi 14.985 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Suratnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.